Baiklah ya, kali ini kita akan membahas tentang berapa besar kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan oleh sebuah prosesor. Patut dicatat di sini bahwa prosesor ini adalah salah satu perangkat keras yang paling rakus daya. Jadi selain prosesor ada lagi yaitu kartu grafis, ya. Tapi yang rakus daya ini kartu grafis yang high end, yang biasa untuk gaming itu rakus daya itu sama seperti prosesor. Selain dua itu kebutuhan dayanya itu relatif kecil, ya. Nah, kalau prosesor kayak seperti yang saya tunjukkan ini, yang rakus daya itu yang mana? Chipnya yang di tengah ini, core-nya ini loh. Core-nya ini nih yang paling rakus daya ini core-nya ini. Ya. Ini kebetulan ini ada tipe prosesor yang baru. Ini ada core prosesor itu yang kecil, yang besar ini sebetulnya adalah GPU ya. Jadi prosesor untuk grafis itu. Kalau yang untuk CPU-nya itu yang kecil ini ya. Kalau yang tipe lama itu bisa saya tunjukkan seperti ini. Ini nih yang tipe lama. Itu prosesornya core-nya ini yang satu ini. Ini yang rakus daya itu, yang di tengah ini. Nah, berapa kebutuhan daya listrik untuk core prosesor ini? Beragam ya, tergantung daripada spesifikasi dari prosesor itu sendiri. Nah, kebutuhan daya yang diperlukan oleh core prosesor itu dikenal dengan nama atau istilah TDP. Ini ya umum ya, kalimatnya itu TDP yang merupakan kependekan dari thermal design power. Design power. Nah, ada pula yang menyebutkan bahwa TDP itu adalah thermal design point, ya, bukan power tapi point. Satu sekali di sini aja. Ini sama saja. Tapi yang paling banyak dipakai adalah yang power ini. Thermal design power. Jadi apa sebetulnya TDP itu? TDP itu adalah kebutuhan daya dalam artian ini loh ya, terkait dengan prosesor ini ya. Kebutuhan daya atau banyaknya daya yang diperlukan oleh core prosesor agar dia bisa bekerja layak sebagaimana mestinya. Jadi misalnya, contohnya, TDP sebuah prosesor, misalnya yang saya pegang ini, misalnya TDP-nya tertulis begini, TDP 65 watt. Nah, satuannya watt ya. Artinya di sini prosesor ini dalam kondisi normal sesuai dengan spesifikasinya, maka dia butuh daya listrik 65 watt. Jadi dalam bekerja dia normal layaknya gitu ya. Jadi tidak beban rendah maupun tinggi, enggak, normal aja kayak begitu. Dia butuh 65 watt. Kalau di situ tertulis 100 watt, ya berarti dia butuh 100 watt agar dia bisa bekerja normal. Sebenarnya nilai TDP itu tidak hanya ada di prosesor saja. Di chipset pun ada TDP-nya. Di chipset atau di perangkat yang lain itu ada nilai TDP-nya juga. Ya. Nah, patut dicatat sekarang, prosesor itu macam-macam. Seperti contohnya Core i7 ya. Core i7 yang kelas high-end, yang biasa untuk gaming, untuk workstation, dan sebagainya, yang kelas desktop, itu ada loh yang TDP-nya itu 150 watt. Ya. Ada yang 130 watt. Namun ada juga yang cuma 50 atau 40 watt, kayak begitu. Nah, biasanya semakin tinggi nilai TDP, itu biasanya prosesor itu semakin kinerjanya semakin bagus. Seperti itu, umumnya kayak gitu. Kalau Anda membeli prosesor untuk komputer-komputer kelas gaming, workstation kayak begitu, pasti TDP-nya besar-besar. Nah, nggak ada yang bisa melampaui ini kecuali kartu grafis. Ya, seperti chipset, hard disk itu yang tampaknya gede itu butuhnya sedikit loh, paling 10 watt atau berapa begitu.
kecil sekali. Jadi ini yang terpenting. Itulah sebabnya kenapa prosesor. Jadi kalau ini saya tunjukkan, kalau tadi yang kelas laptop ya kayak begini, kelihatan apa namanya core-nya. Tapi kalau yang desktop ini core-nya nggak kelihatan, dia kan tertutup IHS. Ini IHS itu besinya itu pada yang lalu sudah kita jelaskan IHS itu apa ya. Jadi saya tuliskan di sini besinya itu namanya IHS ini. IHS itu Integrated Spreader. Ini. Saya ulang lagi supaya nggak lupa ya. Integrated Spreader ini. Spreader. Nah, artinya penyebar panas yang terintegrasi. Jadi yang besi ini itu adalah penyebar panas yang terintegrasi menyatu dengan prosesornya. Itu arti daripada integrated spreader tadi. Nah, core yang ada di dalam ini itu nanti akan menempel ke IHS ini. Jadi panas yang keluar dari core itu nanti akan disebarkan oleh IHS ini. Di atas IHS ini kan ada heatsink dan fan. Nah, dia nanti akan menyerap panas itu, kemudian heatsinknya yang menyerap ya, kemudian ada kipasnya akan mengipas heatsink itu sehingga panasnya terbuang. Kayak begitu. Nah, biasanya yang TDP-nya besar-besar gini adalah yang miliknya desktop, PC desktop, jadi prosesor untuk PC desktop dan prosesor untuk server, itu gede-gede. Tapi kalau untuk laptop, itu TDP-nya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Otomatis di sini nanti kinerjanya tidak akan sebagus yang desktop atau server. Karena dia TDP-nya juga kecil. Mengapa dia kecil? Karena dia kalau di laptop itu kan memang kondisi di dalam case-nya itu kan kecil sekali ya. Kalau itu nanti TDP-nya terlalu besar, panasnya akan banyak ya. Waduh, satu akan lebih cepat panas itu nanti di situ itu. Terus yang kedua, kalau dipasangkan di situ kan perlu heatsink yang gede ya. Nah itu nanti. Jadi dan yang berikutnya nanti akan habis-habisin muatan listrik yang ada di baterai. Makanya untuk yang laptop itu pasti kecil. Nah ini bahasan mengenai TDP ya. Kalau ada pertanyaan silakan pada sesi berikutnya.